Jangan takut dengan Islam. Jangan takut untuk menyelesaikan persoalan dengan Islam. Karena Allah sudah janji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita mengucapkan segala puja dan puji, dan sekaligus kita rangkai dengan ucapan salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam keyakinan kita sebagai seorang muslim, satu kali kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan memberikan balasan 10 kali. Maka berbahagialah orang-orang yang senantiasa hidup dengan selalu berselawat buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Judul pada kesempatan ini bukan mengada-ngada. Tapi ini adalah sebuah fakta. Ini bukan mengada-ngada, tapi sebuah kenyataan. Lawan COVID-19 dengan angka 19 di dalam Al-Quran. Dan ini bukan kebetulan. Dan marilah kita lihat selanjutnya. Yang pertama dulu, kita lihat kenapa disebut COVID-19. Karena dia lahir tahun 2019. Terlepas dia lahir ada induknya atau lahir tidak ada induknya, coba kan bisa jadi terjadi kan? Bisa lahir karena dilahirkan, atau bisa lahir dengan sendirinya. Tapi terlepas daripada itu semua, sekecil apapun persoalan yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat, itu tidak terlepas dengan takdir yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keyakinan kita sebagai seorang muslim, ya harus kita bangun seperti itu. Persoalan yang terjadi itu yang buruk, walaupun itu tidak terlepas dengan takdir Allah, yang buruk itu Allah tidak meridainya. Setiap yang buruk yang terjadi, yang lahir atau yang dilahirkan, diusahakan untuk dibuat oleh manusia, itu Allah tidak menyukainya. Saudara-saudara kaum muslimin, pada hadirin sidang jamaah yang kami muliakan, sebenarnya sehebat apapun musibah, sehebat apapun bencana, sehebat apapun malapetaka, kita sebagai kaum muslimin ada yang lebih hebat daripada itu semua. Tidak ada yang lebih kuat yang melebihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih perkasa, tidak ada yang lebih segalanya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya apapun yang terjadi di tengah kehidupan hari ini, kalau kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah membuka perlindungan, Allah siap memberikan perlindungan, semua persoalan akan sirna. Dan keyakinan yang seperti itu adalah merupakan bahagian yang wajib kita miliki. Al-Quranul Karim, wahyu Allah yang mulia, yang diwahyukan kepada kaum muslimin, bukan hanya sebagai sebuah bacaan, tapi dia sebagai sebuah hidayah, sebagai sebuah petunjuk, sebagai sebuah penawar untuk memberikan jalan keluar bagi setiap umat Islam manakala umat Islam berada dalam kesulitan. Jadi apa kaitan COVID-19 dengan angka 19? Sesuai dengan judul yang saya sampaikan dalam pertemuan ini, COVID-19 kita lawan dengan angka 19 dalam Al-Quran. Mari kita lihat angka 19 yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Jumlahnya 19 huruf. Atau jumlahnya sama dengan 19 angka. Jadi bagaimana kita gunakan untuk kita lawan COVID-19? Kalau COVID-19 hari ini adalah, ada yang menyebut itu virus, ada yang menyebut itu bakteri, ada yang menyebut itu sangat ganas dan bisa mengantarkan kepada kematian.
Mari yang pertama kita hadapi dengan bismillah. Aktivitas yang kita lakukan sebagai seorang muslim, besar kecil kegiatan yang kita lakukan, jangan pernah kita lupakan. Awalilah pekerjaan itu dengan bismillahirrahmanirrahim. Jumlahnya 19 huruf. Artinya kita telah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap pekerjaan yang kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim, semua persoalan itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam kegiatan, dalam kehidupan sehari-hari, besar kecil pekerjaan yang kita lakukan, awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan manakala bismillahirrahmanirrahim kita sebut dengan tulus, dengan ikhlas, itu pasti akan melahirkan sebuah kejujuran. Di balik kejujuran akan melahirkan sebuah ketenangan. Dan orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah lewat ucapan bismillahirrahmanirrahim pasti akan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu angka 19 yang pertama. Coba kita gunakan untuk melawan Covid. Tapi jangan nanti pada saat Covid telah tidak ada kita tidak gunakan bismillah. Bismillah tetap kita gunakan sebagai bahagian yang tak terpisahkan. Yang kedua, gimana lagi angka 19? Kita lihat. Dalam Al-Quran Karim pada surat Al-Ma'idah, ya, surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Apabila kamu hendak salat, Allah perintahkan kita berwudu. Pada saat kita berwudu, di situ muncul 19 kali yang dibasuh. Yang pertama yang diperintahkan sesuai dengan hadis dan ayat Al-Quran, mencuci tangan 3 kali. Kemudian berkumur-kumur 3 kali, sudah 6. Kemudian istinsyak, memasukkan air ke hidung 3 kali, sudah 9. Kemudian mencuci muka 3 kali, sudah 12. Kemudian mencuci tangan sampai siku 3 kali, sudah jumlahnya 15. Kemudian sesuai dengan hadis yang sahih, Rasulullah mencontohkan, sahabat mencontohkan bahwa membasuh kepala 1 kali, membasuh kepala dan telinga itu 1 kali, mencuci kaki sampai mata kaki 3 kali, 1 kali sah, 2 kali sah, 3 kali afdal, lebih utama. Lebih daripada 3 kali itu pekerjaan tercela yang dilarang bagi setiap orang yang berwudu. Jumlahnya dari mencuci tangan, berkumur-kumur, istinsyak, memasukkan air ke hidung, dan intisar, mencuci muka, mencuci tangan sampai siku, mencuci kaki, menyapu kepala, jumlahnya 19 kali. Ini rekayasa? Ini bukan rekayasa. Sejak Allah turunkan ayat Al-Quran, diamalkan oleh Rasulullah SAW, sudah 19 kali. Walaupun 1 kali sah, 2 kali sah. Kemudian sehubungan dengan wudu, berhati-hati. Jangan kita sholat, kemudian berwudu, pada saat kita berwudu membuang-buang air wudu. Karena membuang-buang air wudu ini dianggap sebagai sebuah dosa besar. Kemudian kaitan wudu yang sempurna dengan bakteri, hasil penelitian. Tatkala orang berwudu dengan sempurna lalu dia berkumur-kumur tamat madha. Jadi bukan hanya sekedar memasukkan air ke mulut lalu menghembuskan, tidak. Memasukkan air ke mulut kemudian berkumur-kumur tamat madha. Maka pada saat kita berkumur-kumur kemudian kita membuang air di mulut, seiring dengan itu, kalau di mulut itu ada virus, di mulut itu ada bakteri, dia akan sirna. Berapa jam? Perhitungan para ahli hasil penelitian, itu mulut orang berwudu yang wuduknya benar itu akan steril dari bakteri, diperkirakan 3 sampai 4 jam. Jadi pada saat kita berkumur-kumur, beristinsyak,
menarik, menghirup sedikit air dengan hidung, kemudian kita buang dengan tangan kiri, itu akan terbebas dari virus, akan terbebas dari bakteri, juga diperkirakan sekitar 3 sampai 4 jam. Jadi kalau kita habis berwudu pada waktu subuh, 4 jam kemudian kita berwudu lagi untuk salat duha, 4 jam kemudian kita berwudu lagi untuk salat duhur, 3 jam kemudian kita salat asar, 3 jam kemudian kita salat maghrib, 1 jam kemudian kita salat isya. Setelah salat isya kita tidur, kita tidak ada interaksi dengan orang lain. Jadi makanya kita jangan terlalu terfokus hanya menggunakan masker dengan meninggalkan wudu. Penelitian para ahli, masker itu digunakan pada 3 tempat. Pertama, lawan dialog, lawan bicara kita orang sakit. Itu pakai masker. Atau kita sakit. Kita emang sakit, ada batuk, ada flu. Kalau kita misalnya ingin berkomunikasi dengan orang lain, kita jaga itu. Kita jaga, kita pelihara, supaya jangan terinfeksi kepada orang lain. Jangan kita sebarkan virus kepada orang lain. Islam kan mengajarkan seperti itu. Jadi unta yang sakit jangan digabung atau harus dipisahkan dengan unta yang sehat. Kemudian yang kedua, kapan kita pakai masker? Kalau kita ke rumah sakit. Kemudian yang ketiga, kapan kita pakai masker? Kalau kita berada di kerumunan yang pengunjungnya banyak kepentingan, misalnya di pasar atau di tempat-tempat kerumunan yang lain. Kalau di masjid semua orang punya kepentingan yang sama, dan orang berangkat ke masjid beda, sangat berbeda dengan orang berangkat ke pasar. Orang berangkat ke masjid yang pertama bersih, yang kedua suci. Sebelum dia masuk ke saf, dia sudah berwuduk, dia sudah steril. Jadi makanya jangan jamaah itu ditakut-takuti. Ini bukan usaha orang Islam. Jangan orang mau ke masjid, melaksanakan sholat jamaah kemudian ditakut-takuti dengan virus, ditakut-takuti dengan bermacam penyakit. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, di dalam Al-Qur'an Karim pada surat Mudatsir ayat yang ke-31 Allah berfirman, "Alaiha tis'ata asyara." Di atas neraka, alaiha di atasnya ada 19 orang malaikat. 19 orang malaikat yang menjaga neraka. Lalu bagaimana kita menjaganya? Kita menjaga sesuatu. Jangan melakukan sebuah amalan yang bisa menggiring nanti kita ke neraka. Jadi kita ingat, kalau melakukan kemaksiatan, melakukan kemungkaran, melakukan dosa, melakukan kesalahan, nanti akan disiksa. Selamatkan diri hari ini dari siksa neraka yang dikawal, dijaga oleh 19 orang malaikat. Kan angka 19 lagi ketemu. Kemudian yang keempat, kita hadapi COVID-19 dengan angka 19. Astagfirullah wa atubu ilaih. Kalau saya hitung 19. Walaupun ada satu alif yang tak terbaca, karena di depannya ada tasydid. Astagfirullah wa atubu ilaih. Jumlahnya 19. Maka kita hidupkan ucapan ini, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Dan Allah sudah berjanji, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengadab umat ini kalau engkau wahai Muhammad masih hidup bersama mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab umat ini kalau di tengah-tengah umat ini masih ada orang yang mau beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Mau kita sempurnakan, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tapi paling tidak astagfirullah wa atubu ilaih. Jumlahnya juga hurufnya 19. Kemudian yang kelima, ruas tangan yang kita miliki juga 19. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Jadi ruas tangan 19. Apa ini juga kebetulan? Bukan.
Jadi bagaimana kita menghadapi? Gunakan tangan ini untuk senantiasa mengangkat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar 5 kali dalam satu hari. Insya Allah Allah akan memberikan pengamanan. Makanya COVID-19 bisa dilawan dengan agama. Jadi orang beragama tidak usah repot dengan segala macam persoalan untuk memberikan perlawanan ini. Yang keenam, kita lihat lagi di mana ada angka 19. Salat yang diperintahkan kepada kita satu hari satu malam 17 rakaat. Ini sebuah kewajiban rutin yang tidak bisa ditinggalkan oleh kaum muslimin. Meninggalkannya berdosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kondisi ini, kondisi ada wabah, kondisi ada penyakit, kita tingkatkan hubungan kita dengan Allah. Kita tambah tahajud 2 rakaat. Sehingga 17 rakaat tambah tahajud 2 rakaat. Apa hikmah di balik tahajud? Barang siapa yang bertahajud, itu maqamah mahmudah, akan ditingkatkan statusnya di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Tapi yang lebih penting adalah barang siapa yang bangun di tengah malam lalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepertiga malam yang akhir Allah berfirman, Allah membuka hijab. Barang siapa yang berdoa, doa dikabulkan. Pertama. Barang siapa yang mohon ampun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang meminta akan diberikan. Maka marilah kita memperhatikan ini. Di samping salat wajib 17 rakaat, jangan lupa, jangan tinggal, kemudian tambah sepertiga malam yang akhir atau menjelang subuh 2 rakaat setidak-tidaknya. Makanya dalam suasana genting 17 rakaat tambah 2 rakaat jangan kita tinggalkan. Walaupun 2 rakaat ini memang enggak wajib tahajud, tapi untuk mendekatkan diri kepada Allah, memohon keselamatan karena Allah sudah berjanji bahwa doa orang yang berdoa di akhir malam akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumlahnya 19 rakaat. Jadi jangan takut dengan Islam. Jangan takut untuk menyelesaikan persoalan dengan Islam. Karena Allah sudah janji. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar manakala dia berada dalam kesempitan dan diberikan rezeki dengan jalan yang tidak pernah diduga. Maka marilah kita gunakan rumus yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak pernah takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan buktikan kita sebagai orang mukmin. Orang mukmin tidak takut kecuali hanya takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atahsauhum. Kenapa takut kepada mereka? Kenapa kita takut kepada apapun yang tidak jelas? Wallahu ahaqqu in kuntum mu'minin. Bukankah Allah zat yang berhak ditakuti kalau kamu orang mukmin? Jadi hari ini kita lihat banyak umat manusia lebih takut pada sebuah kekuatan global yang hari ini telah menghantui kaum muslimin daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal di dalam salat kita selalu membaca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku wa nusuki ibadahku wa mahyaya hidupku wa mamati dan matiku untuk siapa? Lillahi rabbil alamin. Tapi hari ini dalam kehidupan kadang kita lebih takut kepada selain Allah daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sempurnakan akidah, kita sempurnakan ibadah, kita bangun hubungan dengan Allah, kita jawab semua tantangan dengan rumus-rumus yang telah dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan diberikan kemenangan hari ini dan hari kemenangan nanti pada hari kemudian. Demikian, semoga ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.